warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama asdaqal hadisi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak yang ibu cintai, anak-anak yang ibu banggakan, kali ini ibu akan membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Ini adalah mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 atau fase F kalau di kurikulum Merdeka ya. Oke. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kenalan dulu sama ibu ya. Nama ibu Ratna Dewi Bakhria, lahir di Sragen di Jawa Tengah 16 September 1986. Dulu S1-nya di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau di daerah Solo. S2-nya di Gajah Mada di Jogja. Hobi ibu tuh suka nulis di blog. Jadi kalau mau lihat blog nanti bisa di nanabakhria.blogspot.com. Ibu juga suka berkuda hobinya. Untuk status, alhamdulillah ibu sudah menikah dan memiliki 3 anak. Ya, sekarang ibu jadi guru agama di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Oke. Nih, ibu mau tanya dulu nih ya. Coba jawab dengan cepat pertanyaan ibu dan dijawabnya secara refleks. Siapa orang yang paling cerdas menurut Anda saat ini? Kira-kira jawabannya? Mayoritas orang mungkin akan menjawab Einstein. Banyak orang yang menganggap Einstein adalah ikon orang cerdas. Pertanyaan kedua, siapa penemu lampu? Bohlam lampu siapa? Kebanyakan orang pasti akan menjawab Thomas Alva Edison, ya. Siapa penemu telepon genggam? Telepon berarti bel gitu ya. Alexander Graham Bell? Ya, itu adalah jawaban mayoritas orang saat ini jika ditanya itu. Pertanyaannya adalah, coba nanti ketika kita belajar materi tentang iptek, perspektif Islam tentang iptek, apakah kira-kira pertanyaan yang ibu lontarkan tadi kira-kira jawabannya sama atau enggak ya nanti? Kita lihat ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Yang kedua surat Ar-Rahman ayat 33 serta yang ketiga hadis. Jadi kita punya 3 dalil yang merepresentasikan bahwa ini perspektif Islam dalam memandang iptek itu seperti apa. Itu akan tergambar dengan sangat jelas. Gitu ya. Oke. Berpikir kritis dan mencintai iptek. Dasar hukumnya tadi surat Ali Imran ayat 190 dan 91, kemudian surat Ar-Rahman ayat 33, kemudian nanti ada hadis, ada 3 dalil nanti yang akan kita bahas, dan yang terakhir nanti ibu akan menjabarkan bagaimana implementasi seorang muslim, seorang ilmuwan muslim itu seperti apa, biar ada bayangan. Jadi akan ada 2
capture gitu ya. Yang pertama adalah perspektif keilmuan Islam dalam memandang iptek. Yang kedua, kita akan munculkan profil-profil ilmuwan Islam itu seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi akan ada silih ganti antara siang dan malam, dan itulah terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Di situ ada kata-kata ulil albab di 190. Apa itu ulil albab? Apa yang dimaksud dengan ulil albab atau orang-orang yang berakal? Tadi maksudnya apa? Dijelaskan di 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ulil albab adalah orang-orang yang yadhkurunallah, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi qiyaman, duduk, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring sekalipun, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka terus berpikir atas penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan keteraturan yang luar biasa ini dengan sia-sia. Subhanaka fakina adzaban nar. Maha suci Engkau yang maha memelihara kami dari siksa api neraka. Lihat, dari Quran surat Ali Imran ini ada banyak item yang perlu kita analisa. Pertama, apa hubungannya pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar, di ayat 190? Apa hubungannya waqtilafil laili tadi dengan ulil albab, orang-orang yang berakal? Terus kok ujung-ujungnya kok mengingat Allah? Apa hubungannya ya tadi ya dengan tadi alladzina yadhkuruna, ulil albab itu orang yang berakal, yang menganalisa pergantian siang dan malam. Kok dihubungkan dengan alladzina yadhkuruna Allah? Karena secara implisit ayat ini mengatakan bahwa Allah memberikan bekal kepada manusia namanya akal. Akal itu untuk berpikir, hei manusia, cuma kamu loh ya makhluk Allah yang diberi karunia namanya akal. Akal itu untuk melihat. Akal itu sekedar alat pemantik bahwa keteraturan alam yang luar biasa ini ada yang menciptakan. Dan pasti diciptakan itu tidak mungkin sekedar diciptakan, tidak sia-sia maksudnya. Pasti ada tujuan penciptanya menciptakan sedetail itu keteraturan alam semesta, biar sebagai pemantik berpikir. Setelah berpikir kemudian mampu menambah keimanan. Itulah tujuannya Allah, bukan mendewakan akal ya. Ada beberapa kelompok manusia yang subhanallah sekali, Allah sudah memberikan akal, itu malah semuanya harus dilogikakan dengan akal, seakan-akan akal itu menjadi sesuatu hal yang spektakuler di atas segala-galanya. Jadi kalau segala sesuatu tidak masuk akal maka tidak bisa diterima. Enggak. Akal itu cuma sebagai pemantik, hanya sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada nanti di mana area tertentu akal tidak mampu mencapai sama sekali. Seperti apa itu areanya? Nanti kita bahas. Dalil yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinna wal insa in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard
Perhatikan di sini. Ya ma'syarul jinna. Pada surat Ar-Rahman ayat 33 ini, kenapa Allah memanggil dulu jin dulu baru manusia? Padahal di Al-Quran, di surat yang lain, manusia dulu baru jin. Nih, karena apa? Karena lanjutannya nih. Ya ma'syarul jinna wal insa in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Wahai kelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus lintasan penjuru langit dan bumi, maka lintasilah langit dan bumi. Artinya untuk menuju ke langit itu dia butuh alat. Kemampuan jin itu lebih mampu menembus langit dan bumi dibanding dengan manusia. Maka Allah meletakkan kata jin ini lebih di awal dibanding dengan al-insi. Berbeda ketika coba kalian buka surat Al-Isra ayat 88, Allah menantang manusia, yaitu Bani Israel yang membangkang, yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, maka ditantang pada surat Al-Isra ayat 88. Wahai manusia dulu baru jin. Kalau kamu mampu, maka buatlah kitab kayak Al-Quran ini yang serupa. Coba kalau kamu mampu, itu kan batasannya batasan akal ya. Coba kalau kamu memang cerdas, kalau kamu mendewakan akal, coba kamu bikin juklak, kamu bikin manual book itu persis seperti Al-Quran itu, atau melebihi Al-Quran, bisa lah, ditantang sama Allah. Jadi beda tujuannya di surat Al-Isra ayat 88 dengan Ar-Rahman ayat 33. Karena untuk menembus langit dan bumi sampai ke Mars itu dia butuh apa? La tanfudhu illa bisultan, dia butuh kekuatan. Kekuatannya adalah dengan ilmu yang mumpuni. Wahai manusia, kalau kamu mau menembus langit, kalau kamu mau menembus bumi, demi Allah kamu tidak akan mampu kecuali illa bisultan. Sultan itu kekuatan dari sisi keilmuannya, ipteknya kamu harus kuat, timnya kamu harus kuat, alatnya itu kamu harus kuat. Jadi tidak bisa sekedar halo kelompok yang suka rebahan, nggak bisa. Jadi kalau kamu mau menembus inti bumi dasarnya atau mau menembus ke langit, maka kamu butuh sultan. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, Allah tetap punya area. Akal itu dari awal tadi ya sudah saya katakan, akal itu hanya sekedar pemantik. Artinya kalau pemantik itu ada batasan, tidak semua bisa dilogikakan. Karena lagi-lagi pemantik itu cuma di awal doang. Ting, oh dapat, oke. Selanjutnya kalau area-area keimanan maka tidak bisa dilogikakan dengan akal. Oke. Dari di situ sudah kelihatan berbeda ya perspektifnya. Hadis Rasul berikutnya. Hadis Rasul ini nih. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Poinnya di sini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari hambanya. Misalnya, kalau ikonnya orang cerdas adalah Einstein, maka Allah untuk mengangkat ilmu itu bukan ilmu itu langsung dihilangkan dari otak manusia, dia jadi amnesia gitu, akhirnya ilmu hilang. Bukan begitu caranya. Atau tidak ada satupun orang yang faham tentang ilmu, nggak juga, bukan begitu. Tapi bagaimana? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Bu, hubungannya apa? Ilmu iptek dengan wafatnya ulama itu nggak nyambung, Bu.
Hubungannya apa? Apa maksud dari hadis ini, Bu? Sebentar, lanjutkan. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama satupun di muka bumi, maka manusia akan merujuk pada orang-orang bodoh. Mereka bertanya kepada mereka orang-orang bodoh, lalu orang-orang bodoh itu berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka akan menjadi golongan yang sesat dan menyesatkan. Contoh, ilmuwan tanpa ulama. Ilmuwan yang mendewakan akal tapi tanpa merujuk Al-Quran sebagai kebenaran mutlak tak terbantahkan, ya. Jadi kita sandingkan, ini iptek, ini Al-Quran dan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif. Al-Quran dan hadis sahih. Ketika iptek ini berjalan sendiri tanpa Al-Quran, maka bisa dipastikan ini sesat. Bisa dipastikan sesat. Kok bisa, Bu? Iya. Misal, contoh. Para psikologis dunia, para psikolog di seluruh dunia, misalnya, mereka itu kan punya kepengurusan pusat. Terus mereka menerbitkan sebuah buku panduan para psikolog. Pernah para psikolog itu mengeluarkan sebuah statement bahwa LGBT is normal. Itu pernah ada di buku besar para psikolog. Jadi ketika orang LGBT datang ke para psikolog mengatakan ini normal. Bayangkan seandainya yang mengeluarkan statement itu adalah profesor dokter dengan titel yang sangat banyak tanpa membawa Al-Quran, maka pengetahuan dalam bentuk apapun akan bisa merusak tatanan sistem, akan merusak peradaban, akan merusak apapun. Di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan LGBT. Gender hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalaupun mau wafat, mau dikuburkan ya dengan cara laki-laki dan perempuan, nggak ada G, tata caranya nggak ada. Pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Nanti kalau dia G, nanti pembagian harta warisnya gimana? Nggak ada. Bayangkan kalau G udah pasti nggak ada yang bisa menurunkan generasi berikutnya, habis dah. Ini contoh satu. Contoh dua, dulu kita pernah di zaman saya waktu SD SMP dikatakan bahwa manusia itu keturunan dari kera. Bayangkan, ilmu itu, seorang ilmuwan barat yang mengatakan manusia itu adalah keturunan dari kera. Ini ilmuwan, saintis, dia dapat Nobel. Dan hebatnya dia berhasil menanamkan mindset ini ke dalam buku pendidikan di berbagai negara loh. Waktu itu saya belajar di formal di SD, SMP, SMA itu masih pada di buku formal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu, di situ ada teori biologinya bahwa mengatakan manusia itu nenek moyangnya dulu adalah kera. Ternyata ini kan sangat berlawanan dengan Al-Quran, nggak bisa. Mau sampai kapanpun, ini komunitas manusia, ini komunitas kera, dipisah nih ya. Sampai kapanpun kera tetap kera, manusia tetap manusia. Nggak bisa. Maka akan hancur seluruh tatanan peradaban manusia, itu akan hancur jika ilmu pengetahuan itu tidak berdasarkan pada Al-Quran tadi dan As-Sunnah. Nggak bisa. Makanya ilmuwan yang benar adalah ilmuwan yang merangkul ulama. Ustadz, saya penelitian begini ini kira-kira di Al-Quran ada apa enggak? Ini kira-kira bertentangan atau tidak nih? Atau jangan-jangan kalau memang bertentangan, apa jangan-jangan saya yang salah atau saya yang kurang teliti? Jadi kalau mau jadi seorang peneliti, maka jujurlah. Tidak perlu manipulasi data dan jangan menuruti hawa nafsu dan keinginan pribadi manusia. Jujur,
sejujur-jujurnya, maka saya pastikan jika Anda menjadi seorang peneliti yang jujur, jika Anda menjadi seorang saintis yang jujur, demi Allah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih. Saya jamin itu. Kalau sampai bertentangan, kemungkinannya cuma dua. Satu, si saintis ini salah langkah dalam penelitian. Kedua, memang dia sengaja untuk memanipulasi data atau tidak jujur tadi. Makanya akhirnya kan kalau kayak gini nyambung. Allah dalam mengambil ilmu di muka bumi ini cukup dengan mewafatkan para ulama. Ulama itu diwafatkan semuanya. Jadi orang ilmuwan ini pertama dia bisa memanipulasi data. Akhirnya dia karena titelnya sudah banyak, profesor, dokter, bla 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 bla. Akhirnya masyarakat terkesima dengan background yang katanya saintis, dengan background titel yang sangat banyak. Akhirnya banyak umat yang mengikuti. Masuk pada kategori sesat dan menyesatkan. Bisa jadi, bisa. Karena sudah terbukti tadi loh. Saya belajar teori biologi bahwa manusia itu keturunan dari kera, dan itu sudah bertahun-tahun. Buku itu sudah diterbitkan jadi buku paten di sekolah. Akhirnya semakin kesini terbukti. Siapa? Peneliti Islam Harun Yahya membantah keras teori itu. Silahkan cari sendiri. Apa benar nggak ya seorang peneliti Muslim Harun Yahya? Lihat. Nah, fungsinya ulama di sini adalah sebagai professional judgment, validitas atas penelitian yang Anda lakukan, wahai para saintis. Ya, kalau kita mau jujur harus begitu. Karena apa? Ya karena Al-Quran ini adalah juklak, adalah manual book yang sifatnya kebenaran mutlak tak terbantahkan. Validitasnya jelas tak terbantahkan. Karena Al-Quran itu produknya Allah, bukan produk manusia. Terjamin keasliannya dari pertama kali turun sampai detik ini, sampai nanti kiamat. Allah sendiri yang akan menjaga. Buktinya apa? Dulu pernah ada aplikasi di HP Android, itu pernah Al-Quran itu diubah dari kasroh ke dhammah, dari fathah ke kasroh. Misalnya al-muslimin jadi al-muslimun. Itu kan gampang banget sebenarnya ngubahnya. Tapi Allah sendiri yang akan menjaga keaslian dari Al-Quran. Itu ketahuan dalam 4-5 hari. Akhirnya aplikasi yang ada di Android itu akhirnya di take down. Karena Allah sudah berjanji akan menjaga otentiknya Al-Quran. Dan mustahil, logikanya mustahil kalau memang itu buatan manusia, nggak mungkin bisa sama dari generasi ke generasi. Mustahil. Oke, next. Nah, sekarang implementasi ilmuwan muslim. Kalau kalian mau tahu siapa itu ilmuwan muslim, kalau sekarang nih ya, kalau dibandingkan ilmuwan sekarang dan dulu, kalau sekarang ini mohon maaf, dokter aja, ada dokter khusus mata, ada dokter khusus THT, ada dokter khusus gigi aja ada yang khusus gigi geraham. Cukup satu ilmu. Jarang ada yang dia dokter, dia saintis, dia hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis, dia paham tafsir. Sangat jarang manusia sekarang. Dia cukup menguasai satu bidang keilmuan, dijadikan sebagai ahli, bidang ahli loh ya, bukan sekedar paham, bukan sekedar tahu, tapi ahli itu biasanya hanya di satu bidang. Tapi dulu ilmuwan muslim, dia hafal Al-Quran, dia ngerti tafsir Al-Quran, dia hafal ratusan hadis, dia ngerti berbagai bidang ilmu, dan itu masing-masing ilmu itu expert. Banyak sekali Al-Farabi, Ibnu Sina, Khawarizmi, banyak sekali. Tidak hanya ahli di dalam kedokteran, tapi dia juga ahli dalam fisika. Tapi lihat kedokteran, fisika itu kadang kan beda banget nih. Tapi dia expert di berbagai bidang
satu tubuh ya, satu manusia itu bisa expert ke berbagai ilmu. Rahasianya apa? Rahasianya ya ini, karena dia tidak keluar dari juklak tadi, karena dia nggak keluar dengan area Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jujur. Oke, kita masuk pada implementasi ilmuwan muslim. Implementasi ilmuwan muslim kalau berdasarkan dalil yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, akal sebatas alat pemantik untuk menggali ilmu, untuk menambah keimanan, sekedar itu. Karena ketika kita sebagai seorang muslim, keimanan itu tidak bisa dilogikakan sama sekali. Allah itu bentuknya kayak apa? Tangannya kayak apa? Dia punya tangan apa enggak? Punya kaki apa enggak? Bentuknya kayak apa? Tidak bisa. Otak ini akan jebol. Karena dia tidak punya kapasitas untuk menelan, menganalisis sebegitunya, tidak bisa. Lagi-lagi akalnya sebagai pemantik tidak bisa didewakan. Enggak logis kan, coba. Ada keimanan, misalnya beriman kepada malaikat, enggak bisa. Kamu wudu batal, habis wudu terus kentut, mau sholat tuh ya, kentut. Yang kentut kan bagian belakang, kok wudunya di area sini? Nggak bisa dilogikakan, kan nggak logis ya. Memang tidak semua area itu bisa dilogikakan. Lagi-lagi akal itu hanya sebagai alat pemantik, tidak bisa semua syariat itu bisa dilogikakan. Oke. Dalil yang kedua tadi surat Ar-Rahman ayat 33. Syarat mutlak kemajuan teknologi dan apapun itu adalah ilmu yang mumpuni. Kamu mau menembus tingginya langit, mau menembus ke dasar bawah bumi, maka syaratnya adalah sultan, sebuah kekuatan, ilmu yang benar-benar mumpuni, tim yang solid, alat yang canggih, baru kamu bisa. Syaratnya itu. Hanya saja tadi ya, ilmu yang mumpuni, tim yang solid, alat yang canggih. Jujur, tentang penelitian itu tidak ada manipulasi sama sekali, dan rangkul itu ulama. Ilmuwan itu harus sesuai dengan juklaknya tadi, harus sesuai dengan si manual booknya manusia. Apa itu manual book manusia? Al-Quran dan As-Sunnah, hadis sahih. Poinnya di situ. Adapun hadis tadi, yang ke hadis yang saya jabarkan tentang konsep ulama tadi, Allah, lagi-lagi ya saya tegaskan, Allah itu untuk mengambil keilmuan di muka bumi ini itu tidak menjadikan orang amnesia ataupun orang gak faham-faham belajar, bukan. Dengan cara cukup dengan mewafatkan ulama. Karena sehebat apapun, setinggi apapun ilmu, secerdas apapun manusia, kalau dia tidak tunduk pada Allah dengan memperhatikan, dengan menghormati ulama, dengan tidak mengindahkan juklak atau yang kita sebut Al-Quran dan As-Sunnah tadi, hancur sudah pasti. Peradaban hancur, tata sistem hancur kalau kita tidak sesuai. Handphone dikasih manual book, kalau handphone ini tidak dijalankan sesuai dengan manual book, handphone pakai manual booknya kipas angin, nggak nyambung. Kalau handphone manual booknya ya manual book handphone, manusia manual booknya ya Al-Quran. Yang lebih dijelaskan lagi adalah sunnah atau hadis yang sahih tadi. Gitu. Ini ya, ibu nanti akan memperlihatkan sebuah film short movie tentang ilmuwan muslim, bagaimana ilmuwan muslim yang dulu itu seperti apa. Kalian lihat berapa tahun yang lalu, kalau tadi saya tanya lampu penemunya siapa, itu kalian lihat, kalian cari penemu lampu siapa, Thomas Alva Edison. Itu kalian lihat, itu dia mengumumkan penelitian itu tuh tahun berapa. Alexander Graham Bell dapat
dapat Nobel bahwa dia menyatakan penemu ganggang telepon itu kalian cari datanya, itu tahun berapa dia, dan kalian matchkan dengan di data ilmuwan muslim nanti yang akan saya tampilkan di film short movie ini. Kalian bandingkan. Sejarah itu penting, nak, karena sejarah yang tidak dimanipulatif itu akan dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Selamat menonton. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beofrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up for the task. I suppose I could... Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare.
going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas? Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some
groundbreaking advances in engineering, I suppose among a most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we'd better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. Oke, gimana? Kira-kira setelah menonton film itu, kalau saya tanya, siapa manusia yang paling cerdas? Siapa penemu lampu? Siapa penemu telepon? Kira-kira jawabannya masih sama dengan sebelum kita belajar? Atau sudah berubah? Berubah dong pasti ya. Mindsetnya pasti harus berubah. Terus, Bu, rahasianya apa? Rahasianya apa seorang ilmuwan muslim itu satu otak, satu badan nih, kok bisa dalam durasi waktu yang sama, kok dia bisa menguasai berbagai bidang ilmu? Itu tadi, nak. Dia tidak, jadilah seorang ilmuwan, jadilah seorang peneliti, jadilah seorang saintis yang jujur tanpa manipulasi data, dan tundukkanlah dirimu kepada juklak yang sudah Allah berikan. Hormati ulama sebagai profesional jasman dalam penelitian Anda, dan tanyalah kepada ulama, apakah penelitian ini sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang sesuai, insya Allah benar. Tapi kalau tidak, perlu Anda teliti ulang dengan kejujuran yang jelas. Oke? Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga